You will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Nama Marc Marquez memang tidak pernah jauh dari pembicaraan soal rekor. Sejak kembali bangkit bersama Ducati, setiap kemenangan yang diraihnya selalu diikuti pertanyaan yang sama. Kapan ia akan melewati catatan milik Valentino Rossi? Namun menariknya, Marquez justru terlihat santai menanggapi semua itu. Baginya, mengejar gelar juara dunia ke-10 bukanlah obsesi yang harus membebani pikirannya. Pembalap asal Spanyol itu mengaku bahwa fokus utamanya saat ini bukan mengejar angka atau menyamai capaian Rossi. Ia lebih memilih menikmati setiap balapan dan memanfaatkan kesempatan yang masih dimilikinya. Menurut Marquez, jika nantinya gelar itu datang, maka itu adalah hasil dari kerja keras seluruh tim, bukan karena dirinya sengaja memburu sebuah rekor. Sikap tersebut menunjukkan perubahan besar dibandingkan beberapa tahun lalu, ketika ia dikenal sebagai pembalap yang rela mengambil resiko sebesar apapun demi kemenangan. Kini, pengalaman panjang, cedera berat yang pernah dialami, hingga proses bangkit kembali membuat cara pandangnya jauh lebih matang. Ia sadar bahwa karir seorang pembalap tidak hanya diukur dari jumlah trofi, tetapi juga bagaimana menikmati setiap momen di lintasan. Walaupun terdengar tidak terlalu memikirkan rekor, kenyataannya peluang Marquez untuk kembali menjadi juara dunia tetap sangat besar. Performa Ducati masih menjadi salah satu yang terbaik di MotoGP, sementara kemampuan Marquez dalam membaca balapan tetap menjadi senjata utamanya. Kombinasi keduanya membuat banyak orang yakin bahwa gelar dunia ke-10 bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun musim ini ternyata tidak berjalan semudah yang diperkirakan. Persaingan justru semakin ketat. Ducati memang masih menjadi motor yang paling kompetitif, tetapi lawan-lawan mereka tidak tinggal diam. Aprilia tampil semakin kuat, KTM terus berkembang, dan beberapa pembalap muda mulai menunjukkan bahwa mereka siap mengganggu dominasi para senior. Hal itulah yang juga disampaikan General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya. Menurutnya, perebutan gelar juara dunia masih sangat terbuka. Meskipun Ducati memiliki beberapa pembalap yang mampu bersaing di barisan depan, keunggulan mereka belum cukup untuk merasa aman. Setiap seri memiliki karakter lintasan yang berbeda, dan setiap akhir pekan selalu menghadirkan cerita baru. Karena itu, terlalu cepat menyimpulkan siapa yang akan menjadi juara justru bisa menjadi kesalahan besar. Dalinya menilai musim ini adalah salah satu musim paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Jarak poin di klasemen masih memungkinkan banyak perubahan. Satu kemenangan bisa mengubah posisi secara drastis. Begitu juga satu kesalahan kecil dapat membuat seorang pembalap kehilangan momentum. Itulah mengapa Ducati memilih tetap fokus bekerja daripada sibuk menghitung peluang. Di sisi lain, Marquez sendiri tampaknya memiliki pandangan yang sejalan dengan bos Ducati tersebut. Ia tidak ingin terlalu jauh melihat klasemen. Baginya, memikirkan gelar sejak pertengahan musim hanya akan menambah tekanan. Yang terpenting adalah tampil maksimal di setiap akhir pekan, mengumpulkan poin sebanyak mungkin, lalu membiarkan hasil akhirnya berbicara sendiri. Pendekatan seperti ini justru membuat Marquez terlihat lebih tenang di lintasan. Ia tidak lagi memaksakan diri melakukan manuver yang beresiko ketika situasinya tidak memungkinkan. Jika podium adalah hasil terbaik yang bisa diraih, maka ia akan menerimanya. Jika kemenangan datang, tentu itu menjadi bonus yang sangat berharga. Perubahan karakter tersebut menjadi salah satu alasan mengapa banyak pengamat menganggap Marquez sekarang jauh lebih berbahaya dibandingkan sebelumnya. Dulu ia sering menang dengan cara spektakuler, tetapi juga beberapa kali kehilangan poin akibat terlalu memaksakan diri. Sekarang, ia mampu menyeimbangkan agresivitas dengan kecerdasan dalam mengambil keputusan. Meski begitu, jalan menuju gelar dunia tetap akan tidak mudah. Para rival terus memberikan tekanan. Setiap balapan menjadi ajang pembuktian bahwa tidak ada satu pembalap pun yang benar-benar dominan sepanjang musim. Bahkan Ducati sendiri menyadari bahwa mereka tidak boleh lengah sedikit pun, karena para pesaing terus memperkecil jarak performa.
Situasi inilah yang membuat MotoGP musim ini terasa begitu menarik. Penonton bukan hanya disuguhkan pertarungan di lintasan, tetapi juga perang strategi di balik layar. Setiap tim berlomba menemukan setelan motor terbaik, memilih ban yang tepat, hingga menentukan strategi balapan yang paling efektif. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal dalam persaingan yang begitu rapat. Bagi Marquez, semua dinamika tersebut justru menjadi alasan mengapa ia masih menikmati balapan. Setelah melewati masa-masa sulit akibat cedera panjang, bisa kembali bertarung di barisan depan sudah menjadi sebuah kemenangan tersendiri. Karena itulah ia tidak ingin tekanan mengejar rekor, menghilangkan rasa senang saat mengendarai motor. Kalau akhirnya nanti gelar dunia ke-10 benar-benar berhasil diraih, tentu sejarah baru akan tercipta. Namanya akan semakin sejajar dengan para legenda besar balap motor dunia, bahkan berpeluang melewati beberapa rekor yang selama ini dianggap sulit disentuh. Namun jika musim ini ternyata berakhir tanpa gelar, Marquez tampaknya tidak akan menganggapnya sebagai sebuah kegagalan. Selama ia masih mampu bertarung, menikmati balapan, dan memberikan yang terbaik untuk tim, maka perjuangannya tetap memiliki arti. Sementara itu, Ducati juga memilih bersikap realistis. Mereka tidak ingin terlena hanya karena memiliki pembalap-pembalap hebat di garasi. Seperti yang ditegaskan Gigi Dalinya, kejuaraan masih panjang dan perebutan gelar belum selesai. Masih banyak seri yang harus dijalani, masih banyak poin yang diperebutkan, dan apapun masih bisa terjadi hingga balapan terakhir musim ini. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all. Marc Marquez kembali menunjukkan bahwa untuk menjadi juara dunia tidak cukup hanya mengandalkan kecepatan di atas motor. Pengalaman, kecerdasan membaca situasi, hingga kemampuan memainkan tekanan psikologis juga menjadi senjata yang sama pentingnya. Hal itulah yang terlihat dalam persaingan MotoGP 2026, terutama saat duel perebutan gelar dengan Marco Bezzecchi semakin memanas. Selama beberapa seri terakhir, Bezzecchi memang menjadi salah satu pembalap paling konsisten. Bersama Aprilia, ia berhasil tampil luar biasa dan berkali-kali mengganggu dominasi Ducati. Bahkan, banyak pihak mulai menjagokannya sebagai kandidat terkuat juara dunia musim ini. Namun, di balik pujian tersebut, Marc Marquez justru melihat sebuah celah yang bisa dimanfaatkan. Alih-alih menunjukkan ambisi besar atau terus mengklaim dirinya sebagai favorit juara musim, pembalap asal Spanyol itu justru berulang kali melontarkan pujian kepada Bezzecchi. Ia menyebut pembalap Italia tersebut sebagai sosok yang paling kuat, memiliki motor yang sangat kompetitif, dan pantas menjadi favorit utama dalam perebutan gelar dunia. Sekilas ucapan itu terdengar seperti bentuk penghormatan kepada rivalnya. Namun jika diperhatikan lebih dalam, strategi tersebut ternyata memiliki tujuan lain. Dengan terus menempatkan Bezzecchi sebagai favorit, secara tidak langsung Marquez memindahkan beban tekanan kepada pembalap Aprilia itu. Kini, setiap akhir pekan balapan, semua orang akan berharap Bezzecchi menang. Setiap kesalahan kecil akan menjadi sorotan besar. Itulah tekanan yang sebenarnya ingin dibangun oleh Marc Marquez. Bukan rahasia lagi, Marc Marquez merupakan salah satu pembalap paling berpengalaman di grid MotoGP saat ini. 9 gelar juara dunia yang dimilikinya bukan hanya lahir karena kecepatan, tetapi juga karena kemampuannya mengendalikan situasi di dalam maupun di luar lintasan. Ia tahu betul bahwa pertarungan gelar dunia seringkali ditentukan oleh siapa yang mampu menjaga mental tetap kuat hingga seri terakhir. Tekanan menjadi pemimpin klasemen memang tidak pernah mudah. Seorang pembalap harus mampu tampil sempurna hampir setiap pekan. Ketika hasil tidak sesuai harapan, tekanan dari media, tim, hingga para penggemar akan semakin besar. Hal seperti itu sudah berkali-kali dialami Marquez sepanjang kariernya. Kini pengalaman tersebut seperti sedang ia gunakan untuk menguji ketahanan mental Bezzecchi. Strategi itu tampaknya mulai memperlihatkan hasil. Pada seri terakhir di Assen, Bezzecchi justru mengalami akhir pekan yang mengecewakan. Harapan besar yang dibebankan kepadanya berubah menjadi tekanan saat ia gagal menyelesaikan balapan akibat terjatuh. Kesempatan emas untuk memperlebar jarak di klasemen pun hilang begitu saja.
Di sisi lain, Marc Marquez sebenarnya juga tidak menjalani balapan yang sempurna. Kondisi fisiknya belum benar-benar pulih, dan karakter sirkuit Assen memang bukan yang paling bersahabat. Bahkan ia mengakui sejak awal bahwa target utamanya hanyalah membawa pulang poin sebanyak mungkin tanpa mengambil risiko besar. Meski hasilnya tidak istimewa, Marquez tetap mampu memanfaatkan kesalahan rival-rivalnya sehingga selisih poin tidak semakin melebar. Inilah perbedaan antara pembalap yang hanya mengejar kemenangan dengan pembalap yang mengejar gelar juara dunia. Marquez tidak selalu memikirkan bagaimana memenangkan setiap balapan. Yang lebih penting baginya adalah bagaimana mengumpulkan poin sebanyak mungkin dan membuat lawan berada di bawah tekanan sepanjang musim. Pendekatan seperti ini pernah ia lakukan dalam beberapa musim sebelumnya. Ketika lawan mulai merasa wajib menang di setiap seri, biasanya mereka akan memaksakan diri. Akibatnya, peluang melakukan kesalahan juga menjadi lebih besar. Marquez cukup menunggu momentum itu datang, lalu memanfaatkannya sebaik mungkin. Bezzecchi sendiri sebenarnya bukan pembalap yang mudah goyah. Ia sudah membuktikan mampu membawa Aprilia bersaing di papan atas dan tampil sangat konsisten sepanjang musim. Kecepatannya dalam balapan panjang menjadi salah satu kekuatan terbesar yang dimiliki tim pabrikan asal Noale tersebut. Namun, ketika tekanan sebagai favorit juara mulai melekat di pundaknya, tantangan yang dihadapi tentu menjadi berbeda. Kini, setiap hasil kurang maksimal akan langsung memunculkan berbagai pertanyaan. Apakah Bezzecchi mulai kehilangan ritme? Apakah tekanan perebutan gelar mulai mempengaruhi performanya? Semua sorotan itu tentu dapat mempengaruhi mental seorang pembalap, terlebih ketika musim masih menyisakan banyak seri. Sementara itu, Marquez justru berada pada posisi yang cukup nyaman. Ia bisa tampil tanpa tekanan berlebihan karena hampir semua perhatian tertuju kepada Bezzecchi. Kondisi seperti ini memungkinkan dirinya bekerja lebih tenang bersama Ducati untuk terus meningkatkan performa motor dan mempersiapkan strategi menghadapi seri-seri berikutnya. Persaingan MotoGP 2026 pun kini tidak lagi sekedar soal siapa yang memiliki motor tercepat atau siapa yang mampu mencatat lap tercepat. Pertarungan juga terjadi di balik layar lewat perang strategi dan permainan mental yang sangat halus. Marquez membuktikan bahwa kata-kata yang diucapkan kepada media pun bisa menjadi bagian dari strategi besar dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. Musim masih panjang, dan apapun masih bisa terjadi. Bezzecchi tetap memiliki peluang besar untuk mempertahankan posisinya sebagai kandidat juara dunia, sementara Marquez terus berusaha memangkas jarak sedikit demi sedikit. Jika pembalap Aprilia mampu menjaga ketenangan dan tidak terpengaruh tekanan, duel ini dipastikan akan berlangsung hingga seri-seri terakhir. Namun, satu hal sudah terlihat jelas, Marc Marquez sekali lagi memperlihatkan kelasnya sebagai pembalap berpengalaman. Ia tidak hanya bertarung dengan gas dan rem di atas motor Ducati, tetapi juga memainkan strategi psikologis yang sulit disadari banyak orang. Dan ketika tekanan mulai berpindah ke pundak Marco Bezzecchi, bisa jadi itulah awal dari perubahan besar dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026. And like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all. Keputusan Marc Marquez untuk bertahan bersama Ducati ternyata tidak lahir dalam waktu singkat. Di balik pengumuman resminya, ada satu fakta menarik yang baru diungkap sang juara dunia. Sebelum benar-benar menjatuhkan pilihan kepada Ducati, Marc ternyata sempat membuka peluang untuk kembali ke Honda, tim yang telah membesarkan namanya di MotoGP. Bagi banyak penggemar MotoGP, kabar ini tentu cukup mengejutkan. Pasalnya, hubungan Marc dan Honda sempat berakhir dengan cara yang cukup menyakitkan. Setelah bertahun-tahun meraih gelar juara bersama pabrikan asal Jepang itu, performa motor Honda yang terus menurun membuat Marc harus mengambil keputusan paling berat dalam kariernya. Ia rela meninggalkan kontrak bernilai besar demi mencari motor yang lebih kompetitif. Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia balap, hubungan antara pembalap dan tim besar tidak selalu benar-benar putus. Ada kenangan, rasa hormat, dan sejarah panjang yang membuat pintu komunikasi tetap terbuka. Marc mengakui bahwa memang sempat terjadi pembicaraan dengan Honda. Meski begitu, ia menegaskan bahwa pertemuan tersebut hanya bersifat informal. Tidak ada negosiasi serius ataupun pembahasan detail mengenai kontrak. Honda sekedar ingin mengetahui bagaimana situasi Marc, sementara sang pembalap juga mendengarkan apa yang ingin disampaikan mantan timnya. Meski begitu, Marc sudah memiliki satu prinsip yang tidak ingin ia langgar. Sebelum memikirkan tawaran dari tim lain, ia ingin lebih dulu mendengarkan apa yang disiapkan Ducati.
Baginya, itu adalah bentuk rasa hormat kepada tim yang telah memberinya kesempatan untuk kembali bersaing di papan atas. Keputusan itu juga cukup masuk akal. Setelah meninggalkan Honda dan bergabung dengan tim satelit Ducati, Marc berhasil menemukan kembali performa terbaiknya. Perlahan tetapi pasti, ia kembali meraih kemenangan, naik podium, dan membuktikan bahwa dirinya belum habis. Kesempatan itulah yang akhirnya mengantarkannya menjadi pembalap tim pabrikan Ducati. Marc mengaku bahwa Ducati memang menjadi prioritas utamanya. Setelah mendengar proyek yang ditawarkan, ia semakin yakin bahwa masa depannya ada di pabrikan asal Italia tersebut. Bukan hanya karena motor mereka saat ini kompetitif, tetapi juga karena ia melihat keseriusan Ducati dalam membangun tim untuk beberapa musim ke depan. Di sisi lain, Honda sebenarnya mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Setelah beberapa musim terpuruk, pabrikan Jepang itu perlahan melakukan banyak perubahan. Mereka memperkuat jajaran teknisi, mempercepat pengembangan motor, dan mulai kembali tampil kompetitif di beberapa seri. Kondisi itu membuat banyak pihak bertanya-tanya, apakah Marc tergoda untuk pulang ke tim yang telah memberinya 6 gelar MotoGP? Jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Marc mengibaratkan hubungannya dengan Honda seperti sebuah hubungan asmara. Ada begitu banyak kenangan indah yang sulit dilupakan. Bersama Honda, ia merasakan masa-masa terbaik dalam kariernya. Ia menjadi salah satu pembalap paling dominan dalam sejarah MotoGP dan mencetak berbagai rekor luar biasa. Namun seperti hubungan yang sudah berakhir, tidak semua kisah harus dimulai kembali. Marc merasa apa yang pernah ia jalani bersama Honda sudah selesai pada waktunya. Kini, ia memilih melangkah ke depan daripada terus melihat ke belakang. Ucapan itu sekaligus menjelaskan bahwa keputusan bertahan di Ducati bukan hanya soal kecepatan motor. Ada pertimbangan yang jauh lebih matang. Marc tidak ingin mengambil keputusan berdasarkan perasaan atau nostalgia. Ia memilih menggunakan logika dan memikirkan peluang terbaik untuk tetap kompetitif. Menurutnya, setelah melewati berbagai cedera berat dan masa-masa sulit beberapa tahun terakhir, ia kini berada pada fase karier yang berbeda. Setiap keputusan harus benar-benar diperhitungkan karena kesempatan menjadi juara dunia tidak datang setiap musim. Hal itu pula yang membuat Ducati menjadi pilihan paling rasional. Dalam beberapa tahun terakhir, pabrikan asal Italia tersebut berhasil menjadi tolok ukur di MotoGP. Motor mereka konsisten berada di depan, pengembangannya berjalan cepat, dan hampir semua pembalap Ducati mampu tampil kompetitif di setiap seri. Ia pun merasa nyaman berada dalam lingkungan tersebut. Ia mendapatkan motor yang sesuai dengan gaya balapnya, sekaligus dukungan penuh dari tim. Kombinasi itulah yang membuatnya yakin untuk melanjutkan kerjasama. Meski tidak kembali ke Honda, Marc tetap menyimpan rasa hormat yang besar kepada mantan timnya. Ia tidak menutup mata terhadap semua pencapaian yang pernah diraih bersama mereka. Justru karena hubungan itulah ia bersedia mendengarkan pembicaraan informal yang sempat dilakukan. Namun akhirnya, dunia balap selalu berbicara soal masa depan. Kenangan memang penting, tetapi hasil di lintasan jauh lebih menentukan. Marc sadar bahwa dirinya masih memiliki target besar yang ingin diwujudkan, yaitu terus bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Karena alasan itulah, Ducati menjadi pilihan yang paling masuk akal. Bukan karena melupakan Honda, melainkan karena ia percaya proyek yang dimiliki Ducati mampu memberinya peluang terbaik untuk terus menang. Kini semua spekulasi akhirnya terjawab. Marc memang sempat mempertimbangkan berbagai kemungkinan, termasuk peluang kembali ke Honda. Akan tetapi, setelah menimbang semuanya dengan kepala dingin, ia memilih tetap mengenakan seragam merah Ducati. Keputusan tersebut menunjukkan bagaimana seorang pembalap berpengalaman tidak lagi hanya mengikuti kata hati. Marc Marquez belajar banyak dari perjalanan kariernya. Ia pernah berada di puncak, jatuh karena cedera, bangkit dari keterpurukan, hingga kembali menjadi salah satu kandidat kuat juara dunia. Isn't like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all